Selama 44 tahun ini saya menjiwai karena saya dapat arahan dari Ibu Mir. Dia kan meninggalnya tahun 78. Jadi saya 2 tahun, selama 2 tahun ini saya pelajari cara beliau bekerja. Pada waktu itu, variasi jamu itu masih sekitar ya 30-40 macam. Dan itu pun semuanya dalam bentuk empiris. Nah, waktu berlalu jalan, Ibu Menir meninggal tahun 78. Mulailah saya mengembangkan banyak produknya. Banyaklah produknya. Ada jamu awet ayu, jamu kayak misalnya beberapa kayak dulu misalnya jamu senang kemis, saya rubah ke awet ayu. Dan bagaimana cara memposisikan dalam hati itu mencari persepsi. Kehalusan jamu kita ini nomor 1. Halusnya, aromanya nomor 1. Beda dengan katakan jamu-jamu yang katakan kelas bawah. Maka itu harganya agak lebih mahal dan pasti ini untuk orang-orang priayi lah katakan. Jadi untuk orang bilang bahasa Inggrisnya upper market. Nah, perkembangan jamu ini terus terang aja secara packaging, desain, bungkus semua itu kamilah yang pertama mempertemukan packaging yang katakan sesuai dengan aturan yang sekarang Badan POM memakainya. Di dulu itu Badan POM nggak tahu cara pakai bagaimana posisi dari bungkus dan sebagainya. Nah, saya yang merubah jadi 3 porsi. Kalau Bapak lihat, jamu itu ada 3. 1 adalah nama, 2 gambar, 3 adalah dari perusahaan mana. Nah, itulah yang temuan-temuan saya itu. Nah, jadi yang saya jalankan saat ini adalah sebenarnya temuan-temuan secara empiris. Produk itu terus terang aja, nama jamu ya, pegelinu itu ada 20 macam bahan jamu. Dan ini tidak bisa dipelajari oleh orang-orang modern karena mereka maunya secara katakan saintifik. Maka itu mereka kayak Badan POM mengharapkan supaya jamu itu cobalah diilmiahkan gitu. Diilmiahkan jadi obat. Yang namanya itu fitofarmaka. Itu pun timuan fitofarmaka itu sebenarnya juga terus terang aja hanya untuk meningkatkan citra jamu. Yang berkembang itu adalah empirisnya, bukan katakan yang namanya saintifikasi jamu yang saat ini mungkin hanya 3-4 produk yang beredar di pasaran. Tidak ada 8 lah yang sudah terdaftar. Itu melalui penelitian manusia, binatang dan sebagainya. Jadi kalau kita bicara jamu ini adalah budaya kita. Nah, yang kedua, kalau kita bicara budaya, kita bicara namanya kepercayaan. Di sini ada mistik. Jamu tidak bisa mengobati, membantu, menjaga, meningkatkan, katakan kesehatan. Maka itu ada namanya jambu, jampi, sama usodo. Jampinya itu adalah katakan suatu mistik atau katakan masalah harapan kita secara wish. Dan namanya usodo itu adalah pengobatan tradisi. Dan ini berkembang puluhan tahun. Dan saya khawatir jamu ini kalau tidak dijaga budaya tradisinya, diambil orang tokoh-tokoh masyarakat dan asing, apa gunanya jamu Indonesia di sini loh? Saya sudah menjadi ketua GP Jamu selama 3 periode. Saya tahu usaha-usaha dari beberapa perusahaan asing itu untuk mengambil posisi jamu jadi bagian daripada produk mereka. Saya tahu bagaimana farmasi-farmasi ini juga bermain untuk mengambil jamu menjadi bagian daripada, karena mereka tidak bisa mengembangkan farmasinya. Kenapa tidak bisa mengembangkan? Karena 90% bahan-bahan farmasi itu impor. Kalau jamu itu ilmiahnya tidak ada, adanya adalah empiris. Nah, begitu bicara empiris, menjadi peluang bagi farmasi. Aturan regulasi jamu semua itu semuanya adalah mengikuti aturan dari farmasi. Inilah yang saya usahakan. Bahwa yang namanya empiris jangan dipermainkan. Ini adalah budaya kita. Dan saya terkejut kalau jamu ini sudah posisinya diambil orang-orang asing, lalu budaya kita kemana? Nah, mestinya dari setiap sudut, mungkin dari kepemerintahan itu harus benar-benar ya concern atau prihatin terhadap perkembangan jamu. Jangan seolah-olah itu jamu itu harus diambil oleh orang-orang luar yang katanya notabene itu mereka tuh punya uang, tapi merusak daripada budaya kita sendiri. Jadi saya sangat concern, saya sangat prihatin kalau jamu ini dimiliki oleh orang-orang yang katakan
yang jelas tidak punya katakan sense of belongingnya tidak ada, dan itu milik bangsa Indonesia. Kami iya bahwa memang dalam negara kita ini masih lemah dalam pengawasan soal mutu serta kualitas salah satu produk brand-brand yang ada. Jadi saya sangat prihatin terhadap usaha-usaha pemerintah ini yang mengacu keberpihakan tidak kepada budaya atau tradisi yang dijalankan, tapi hanya per se regulasi atau aturan. Nah, ini yang menjadi permasalahan nanti ke depan. Nah, konsekuensinya kita sebagai pengusaha, ya itu yang saya minta dari teman-teman mahasiswa untuk bisa mengetahui apa yang akan terjadi di dunia budaya ini yang kita harapkan ini, tradisi ini, untuk banyak berpikir way out-nya apa. Yaitu berarti harus ada teriakan dari para mahasiswa untuk memberikan satu input kepada pemerintah. Apakah itu kepada teman-teman kita yang duduk di pemerintahan, adalah yang namanya satu regulasi aturan secara mungkin tidak formal. Tapi budaya, tradisi yang kita miliki dalam bentuk warisan, itu kita perlu perjuangkan. Bahwa ini milik kita, bukan milik orang luar, apalagi tidak menguasai permasalahan budaya ini. Mengenai isu soal jamu ini memang hal yang baru di kalangan mahasiswa, karena belum begitu banyak dibicarakan oleh teman-teman soal apapun yang berkaitan dengan jamu. Nah, fenomena yang kita lihat hari ini terkait masuknya industri otomotif terlibat dalam perjamuan Nusantara, itu kan kita menjadi sebuah kekhawatiran, karena kita melihat bahwa mengurusi jamu adalah hal yang butuh pengalaman empirik. Kira-kira teman-teman memahami hal itu seperti itu kira-kira, Pak. Nah, mungkin yang pertama yang bisa teman-teman lihat dilakukan adalah bagaimana memberikan publik kesadaran publik bahwa jamu ini adalah warisan tradisional, warisan Nusantara yang kita tidak bisa sembarangan menerima, mengkonsumsi atau mempercayai sebuah brand jamu, bahkan meskipun brand jamu yang terkenal, karena kadang fenomena hari ini adalah orang banyak hanya menjual brand atau menjual sebuah resep. Jadi korban hari ini kan adalah konsumen, kan? Teman-teman aliansi ini kan pertama mendekatkan konsumen, kedua akan berbicara atas nama konsumen Indonesia bahwa fenomena jamu yang dalam tanda kutip hari ini yang beredar brandnya Menir, yang ternyata bukanlah dikelola oleh keluarganya Menir, itu adalah sebuah persoalan. Itu yang mungkin akan kita angkat pertama, Pak. Ya. Kita akan kampanyekan itu ke lingkungan mahasiswa, lingkungan aktivis mahasiswa di tingkat kampus dan kepada masyarakat secara umum.